Kekuatan tempur antara keduanya seperti siang dan malam. Justin Walker bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, apalagi melawan. Justin, yang menunjukkan ekspresi gelap seperti malam, perlahan berdiri. Kekesalan di tubuhnya menghilang seluruhnya dan digantikan oleh keputusasaan. Kemudian, Justin mengeluarkan lencana yang tampak seperti kristal sambil gemetar tak henti-hentinya, lalu menyerahkannya dengan kedua tangan. "Nya, senang bertemu denganmu, pemimpin cabang." Dengan lambaian tangan Harvey, lencana pemimpin cabang kemudian terbang kembali ke tangan Harvey dalam sekejap. Dia mengangkat lencana dan menunjukkannya kepada seluruh orang banyak. Rachel Hardy, Aiden Bauer, dan yang lainnya sangat gembira. Semuanya berlutut dengan satu kaki dan berseru, "Senang bertemu dengan Anda, pemimpin cabang." Kerumunan menjadi liar. Banyak orang berlutut dengan satu lutut. "Senang bertemu denganmu, pemimpin cabang." Kate Walker juga bersemangat. Di sisi lain, Angelina John menunjukkan ekspresi yang sangat mengerikan sementara tubuhnya yang ramping bergetar. Dia mengambil posisi. Bajingan kecil ini mengambil posisi. Posisi pemimpin cabang Longmen Mordu setidaknya setara dengan 6 pangeran Mordu, para sahabat di samping Angelina benar-benar putus asa. Kehilangan satu-satunya kesempatan untuk berpegang teguh pada karakter besar yang naik ke tampuk kekuasaan terasa seolah-olah mereka telah kehilangan kesempatan untuk membeli saham dengan keuntungan besar. Orang-orang itu sangat ingin membanting kepala mereka ke lantai. Ini sombong. Di dalam ruangan yang tenang di dalam budokan, Harvey bersandar di kursi kayu sambil tidak menunjukkan emosi di wajahnya. Kate sedang membuat teh untuk Harvey dengan tatapan jauh di wajahnya. Di sisi lain, Justin tampak murung. Bicara. "Menurut dealer kami, Anda harus memberikan pernyataan yang adil kepada Kate hari ini. Apakah saya salah, wakil pemimpin cabang Walker?" Harvey mengangkat cangkir tehnya dan dengan tenang meneguknya. Di luar ruangan, Rachel dan Aiden sedang menangani pasukan Justin yang tersisa. Di sisi lain, Harvey membantu Kate mendapatkan pernyataannya. Ekspresi Justin berubah panik. Dia kemudian menghela nafas setelah beberapa saat. "Pemimpin cabang, Kate, aku sebenarnya tidak bisa memberimu pernyataan yang kamu inginkan." Harvey mengerutkan kening. "Bagaimana apanya?" Justin dengan tenang menjawab, "Meskipun cara saya melakukan sesuatu dianggap sangat tidak manusiawi, saya juga tidak akan membuat contoh dengan membunuh istri saya. Apakah begitu?" Senyum tipis muncul di wajah Harvey. Wajah Justin menjadi merah padam setelah mendengar kata-kata itu. Dia menghela nafas. "Mantan istriku, juga ibu Kate, jauh lebih kuat dariku. Bahkan jika aku ingin menyakitinya, aku tidak akan mampu melakukannya. Dan sebelum dia menjadi sayuran, aku bahkan belum mengenal Angelina. Itulah mengapa kejadiannya dan kemunculan Angelina murni kebetulan. Itu tidak pernah disengaja." Harvey lalu dengan tenang menjawab, "Mana buktimu?" Justin terdiam beberapa saat, lalu menelepon. Segera setelah itu, Connie Bray kemudian membawa sebuah kotak kayu ke dalam ruangan. Setelah membuka kotaknya, sebuah shuriken berkarat bisa terlihat di dalamnya. Justin meletakkan shuriken di depan Harvey dan kemudian menjelaskan, "Ini ditemukan di tempat kejadian selama ini. Tapi saya tidak pernah punya bukti untuk menentukan apakah orang-orang dari negara pulau terlibat dalam insiden itu atau tidak. Karena kalau memang begitu, aku tidak mengerti motif mereka." Harvey mengambil shuriken dan melihatnya sebentar, lalu dengan tenang menjawab, "Karena kamu punya bukti bahwa kamu bukan orang yang mengubah ibu Kate seperti itu, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Tapi kamu harus tahu apa yang akan terjadi jika aku tahu kamu benar-benar terlibat dalam hal ini. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan tetap sebagai wakil pemimpin cabang untuk umum. Anda tidak akan memiliki otoritas apapun di dalam cabang Longmen Mordu. Aku tidak ingin ada orang dari keluarga Walker yang mengganggu Kate lagi. Bisakah kamu melakukannya?" Justin menghela nafas, lalu mengangguk dengan berat hati. Saat Harvey naik ke tampuk kekuasaan adalah saat Justin benar-benar kalah. Setelah berurusan dengan hal-hal sepele, Harvey York segera pergi. Rachel Hardy dan Aiden Bauer akan dapat secara efisien menangani masalah-masalah di cabang Longmen Mordu. Dan setelah Justin Walker benar-benar kehilangan tenaga, Kate Walker akan bisa bangkit tanpa masalah. Harvey tidak ingin mengganggu waktu sendiri ayah dan anak perempuan itu. Dia mencoba menyelamatkan Kate sebagian dari harga dirinya. Harvey kemudian berkendara kembali ke Villa Fragrant Hill. Saat dia berhenti di depan lampu lalu lintas, dia mengirim pesan teks ke Mandy Zimmer.
Meskipun dia tidak menelepon Mandy baru-baru ini, dia mengetahui bahwa Mandy telah mengintegrasikan semua sumber daya dari keluarga Zimmer Southlight dan akan menuju Mordu. Di pihak keluarga Jin Mordu, Mandy akan memiliki peluang besar untuk naik ke tampuk kekuasaan karena Lucas Jin sudah meninggal. Tetapi bahkan Harvey tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Bagaimanapun, bisnis adalah bisnis. Dengan kepribadian Mandy yang keras kepala, dia tidak akan menyerah begitu saja. Segera setelah itu, Harvey kemudian mengirimkan pesan teks kepada Yvonne Xavier. Harvey telah meninggalkannya sejak dia berurusan dengan cabang Longmen Mordu dan masalah kait. Yvonne juga belum membalas SMS, jadi Harvey berasumsi bahwa keluarga Smith belum mengikuti jejaknya. Tapi masalah Yvonne harus diselesaikan secepat mungkin. Setelah mengumpulkan kekuatan yang cukup di dalam Mordu, saatnya Harvey fokus pada masalah Yvonne. Setelah mengirimkan pesan kedua kepada Yvonne dan belum menerima balasannya, dia berasumsi bahwa dia hanya beristirahat dan berhenti mengganggunya. Keesokan harinya, Harvey pergi ke Hotel Praha mencari Yvonne setelah bangun di sore hari. Setelah tiba di kamar kepresidenan, Harvey mendengar bahwa Yvonne telah berangkat setengah jam sebelumnya. Kemudian, Harvey memutar nomor Yvonne dan kali ini berhasil. Nada minta maaf Yvonne terdengar dari sisi lain. Maaf, CEO York. Miss Maloney datang mencariku pagi ini dan menyeretku keluar untuk merekam video pendek tentang Durin. Sulit untuk menolak tawaran semacam itu, jadi aku hanya bisa mengikuti. Tapi asistennya akan segera menjemputmu. Miss Maloney, video pendek tentang Durin, Harvey sedikit membeku. Dia merasa bahwa identitas orang tersebut membunyikan lonceng setelah menghubungkan kedua hal tersebut. Benar. Dia adalah wakil direktur departemen bisnis. Kami sebelumnya memiliki kesempatan untuk berkolaborasi, dan kami bergaul dengan baik. Oh, dan namanya Hazel Maloney, Yvonne menjelaskan situasinya sambil terkekeh. Itulah mengapa Anda tidak perlu khawatir, CEO York. Saya merasa cukup lega bersamanya. Satu hal lagi, 2 orang yang kamu kirim untuk melindungiku sejauh ini telah melakukan pekerjaan yang spektakuler, jadi tidak masalah apakah kamu datang atau tidak. Yvonne kemudian menutup telepon setelah dia selesai berbicara. Jelas bahwa Yvonne marah. Meskipun dia tidak menunjukkannya, dia pasti sangat marah setelah ditinggalkan selama 2 hari penuh. Tapi Yvonne memiliki kepribadian yang tangguh. Dia tidak akan melakukan apapun di luar batas, bahkan jika dia mendidih karena marah. Dia juga memberitahu Harvey keberadaannya secara detail. Harvey tidak tahu bagaimana rasanya. Keduanya sama sekali tidak menjalin hubungan, tetapi kemarahan Yvonne membuatnya tampak sebaliknya. Saat ini, bahkan Harvey pun merasa sedikit canggung. Harvey segera menyipitkan mata. Yvonne tahu siapa Hazel, dan dia diseret luar untuk merekam video pendek di Durin dengan dia. Tanpa pikir panjang, Harvey masuk ke Durin menggunakan akun MRT Choon miliknya. Tepat ketika Harvey masuk, Livestream Hazel langsung muncul. Di Livestream, Hazel mengajak Yvonne ke tempat terkenal di internet di pinggiran kota. Karena kedua wanita itu sangat memukau, aliran Hazel cukup populer di peron. Setelah menonton sejenak, Harvey York dengan santai menyumbangkan beberapa roket yang kemudian muncul di layar. Hazel Maloney memperhatikan roket-roket itu dan menunjukkan senyum hangat. Terima kasih atas roketnya, Tuan Tichoon. Jika kalian tidak tahu, Tuan Tichoon adalah bro teratas di papan peringkat. Dia tidak sering online, tetapi dia memberikan banyak hal setiap kali dia melakukannya. Aku mencintaimu, Tuan Tichoon. Hazel menyeret Yvonne Xavier, yang masih terlihat sangat canggung, untuk menyapa Tuan Tichoon. Tanpa ragu, Harvey kemudian menyumbangkan dewa perang ilahi lainnya. Sementara Hazel masih berteriak penuh kegirangan, Harvey mematikan layar. Setelah tiba di Hotel Praha, Harvey diam-diam menunggu yang disebut asisten Hazel untuk menjemputnya. Tepat pada saat ini, beberapa Toyota Century dengan lisensi diplomatik melintas dan berhenti di pintu masuk VIP. Harvey menyipitkan mata sedikit. Toyota Century hanya eksklusif untuk keluarga kerajaan negara kepulauan. Orang biasa bahkan tidak akan tahu tentang mobil ini. Bahkan dengan uang yang banyak, mobil itu tidak akan mudah didapat. Orang yang duduk di dalam mobil berarti mereka memiliki status tinggi di negara pulau. Tak lama kemudian, seorang pria tampan yang mengenakan setelan Le Smoking Saint Laurent berjalan keluar dari mobil yang diparkir di tengah. Beberapa pria dan wanita muda menemaninya di sana. Orang-orang itu semuanya sangat tampan dan cantik,
Tetapi mereka membawa watak suram yang dimiliki semua warga negara pulau. Di sisi lain, pria yang mengenakan setelan lace smoking jelas berasal dari negara haji. Sementara Harvey masih mencoba menebak identitas pria itu, para reporter yang berdiri lama menerkam ke depan sementara senter berkelap-kelip di mana-mana. Tuan Thompson, apa yang membawa Anda ke Mordu kali ini? Saya mendengar bahwa Anda hiu besar dalam industri bisnis dan taipan keuangan besar di Walsing. Apakah Anda di sini untuk sebuah proyek di Mordu? Tolong beritahu kami sesuatu, Tuan Muda Thompson. Bantu kami menghasilkan uang dengan Anda. Kudengar kamu masih belum punya pacar, Tuan Muda Thompson. Aku ingin tahu apakah aku punya kesempatan. Para wartawan melontarkan pertanyaan tanpa henti saat ini. Mereka semua menginginkan sesuatu darinya. Setelah dengan tenang menjawab beberapa pertanyaan, warga negara pulau di sekitarnya kemudian mendorong para wartawan menjauh untuk memberi jalan baginya ke Hotel Praha. Tuan Muda Thompson? Hector Thompson, Harvey ingat setelah merenungkan dengan cemberut untuk beberapa saat. Salah satu dari 4 Tuan Muda Walsing, Tuan Muda Hector Thompson dari keluarga Thompson. Pria ini tampaknya telah membantu keluarga Smith dengan masalah mereka sebagai ganti tangan Yvonne dalam pernikahan. Tentu saja Yvonne langsung menolaknya. Berbicara secara logis, masalah ini seharusnya sudah berakhir di sana. Harvey tidak menyangka bahwa dia akan datang ke Mordu pada waktu yang tepat dan juga menginap di Hotel Praha. Bersama dengan orang-orang dari negara kepulauan yang mengikutinya, Harvey mau tidak mau berspekulasi. Tepat saat Harvey menatap Hector dengan tatapan menghakimi, Hector pun menyadari sesuatu. Hector berhenti di jalurnya dan melihat ke belakang dengan santai sambil mengamati sekelilingnya. Harvey dan Hector bertatapan, tetapi Hector tidak terlalu memikirkan situasinya karena ada beberapa orang berpenampilan biasa seperti Harvey. Tidak mungkin Harvey bisa menyinggung minat Hector. Setelah mengalihkan pandangannya ke tempat lain, Hector kemudian berbalik dan pergi. Apakah dia terlatih dalam seni bela diri? Dia tampaknya cukup tangguh. Harvey menggosok dahinya sambil merasakan kekaguman terhadap pria itu. Harvey hanya membiarkan sedikit niat membunuhnya merembes keluar, tapi kemudian Hector langsung merasakannya. Itu memang cukup mengesankan. Saat Harvey masih mengagumi kepiawaian Hector, sebuah BMW Z4 berwarna merah langsung berhenti di depan Harvey, bersamaan dengan suara ban yang berderit. BMW Z4 dianggap yang termurah di antara mobil konvertible mewah. Di mata orang kaya, mobil itu hanya mainan. Tapi mobil seperti ini biasanya cukup untuk menakut-nakuti orang biasa. Atap mobil terbuka saat ini, memperlihatkan seorang wanita. Dia tidak terlihat cantik, tetapi wajahnya memiliki alas bedak berlapis-lapis untuk membuatnya terlihat sedikit lebih cantik. Wanita itu mengeluarkan ponselnya untuk melirik dan kemudian melihat kembali ke Harvey. Kamu teman Miss Yvonne Xavier? Ya, itu benar. Harvey mengangguk. Anda pasti asisten Hazel Malone? Miss Mullins. Benar, asisten Mullins kemudian dengan dingin menjawab, bagaimana kamu bisa menjadi sombong ini? Kenapa kamu tidak menungguku di pinggir jalan? Apakah Anda ingin saya berputar kembali ke pintu masuk hanya untuk Anda? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku akan dikenakan biaya $5 hanya untuk parkir di sini? Masuk ke mobil sudah. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Miss Xavier. Meminta saya untuk menjemput orang bodoh yang bahkan tidak memiliki mobil. Asisten Mullins mendidih karena marah. Awalnya, dia mengira Yvonne telah memintanya untuk menjemput seorang pangeran atau tuan muda. Itu sebabnya dia meminjam BMW dan menghabiskan setengah jam memakai riasan. Tetapi setelah melihat orang yang seharusnya dia jemput, aman untuk mengatakan bahwa dia sangat kecewa. Meski Harvey terlihat cukup menawan, tidak ada apapun di tubuhnya yang menunjukkan kekayaan sama sekali. Asisten Mullins telah bekerja untuk Hazel selama beberapa waktu. Dia sudah terbiasa dengan Hazel, yang sangat populer, bertemu dengan orang-orang kaya atau berpengaruh. Bagaimana asisten Mullins akan menatap orang yang berpenampilan sederhana seperti Harvey, kemudian, tanpa sadar dia memperlakukan Harvey seperti pengawal. Harvey tidak terlalu peduli dengan sikap orang seperti asisten Mullins. Lamborghini-nya belum diperbaiki setelah kecelakaan itu. Dia telah mengemudikan Ferrari 488 Kite Walker selama beberapa hari terakhir. Tetapi karena Kite harus pergi ke Walker Corporation dan mengambil keputusan, dia tidak akan bersaing dengannya untuk mendapatkan mobil. Tanpa pikir panjang, Harvey merasa perlu meluangkan waktu untuk membeli beberapa sepeda listrik.
Setelah melihat Harvey memandangi Toyota Century di depannya dengan penuh intrik, asisten Mullins dengan dingin berseru sambil menyalakan mobil, "Kamu tahu mobil apa ini?" Ini adalah Toyota Century, mobil yang bahkan tidak bisa dibeli dengan uang saja. Jangan mengira mobil itu hanya berharga sekitar $10.000 hanya karena saya tidak memiliki logo Toyota. Harvey tersenyum dan menjawab, "Saya tidak tertarik dengan mobil dari negara kepulauan. Tapi mobil Anda terlihat bagus." Harvey sopan, tapi asisten Mullins menganggap dia serius. Asisten Mullins menunjukkan seringai penuh penghinaan dan kebanggaan sementara dia dengan tenang berkata, "Ini pasti pertama kalinya kamu duduk di mobil kelas atas sepanjang hidupmu. Izinkan saya memberitahu Anda, jangan berfoto dengan saya di dalamnya jika Anda ingin memamerkannya kepada teman-teman Anda. Aku sama sekali tidak menyarankanmu untuk pamer. Lagi pula, teman-temanmu harus tahu orang seperti apa kamu. Mereka bahkan mungkin tidak percaya padamu jika kamu tiba-tiba pamer seperti itu. Padahal, aku bisa memberimu saran. Katakanlah kamu punya mobil pribadi BMW, dan ini pertama kalinya aku duduk di salah satu anti. Ray L1V." Harvey bosan mendengarnya mengoceh dan memotongnya. "Di mana Yvonne dan yang lainnya?" Asisten Mullins harus menelan kata-kata yang akan diucapkannya, membuatnya tampak sangat kesal. Kemudian, dia dengan dingin berseru, "Miss Xavier dan Miss Malone ada di Bray Temple. Orang-orang sepertimu bahkan tidak tahu di mana itu, kan? Kepala Mordu Leonard Bray berlatih di sana. Itu adalah tempat pemandangan yang cukup terkenal untuk berfoto, dan ada juga ruang makan di sana. Miss Malone bekerja keras untuk membuat reservasi di sana dan ingin mentraktir Miss Xavier untuk makan siang. Kamu cukup beruntung untuk mendapatkan makanan gratis bersama mereka." Harvey York tidak menunjukkan emosi saat dengan dingin menatap wajah sombong asisten Mullins di wajahnya. Lagi pula, tidak ada gunanya berbicara dengan burayak sekecil itu. "Untuk makan siang di kuil Chief Leonard Bray." Senyum muncul di wajah Harvey, minatnya meningkat setelah mendengar ini. Chief Leonard adalah orang yang menarik. Meskipun dia adalah orang luar yang terlatih dalam seni bela diri kuno, dia tetap mencoba bisnis. Harvey bertanya-tanya apakah cetakan telapak tangan di wajahnya malam itu masih ada. Melihat Harvey diam-diam duduk di kursi penumpang, asisten Mullins mengira dia takut mendengar nama Chief Leonard. Senyum mengejek terlihat di wajahnya saat dia mengemudikan mobil. Segera, mobil itu berada di jembatan Mordu saat menuju ke pinggiran kota. Setengah jam kemudian, mobil menuju ke suatu daerah di depan Gunung Purdue. Tempat itu adalah area pemandangan bintang 5. Itu dikelilingi oleh pegunungan tinggi. Meskipun itu bukan tempat yang sangat tinggi, pemandangannya secara keseluruhan cukup bagus. Legenda mengatakan bahwa salah satu dari 10 keluarga teratas negara H, keluarga Jin, tinggal di daerah yang luas tepat di belakang Gunung Purdue. Kawasan di depan gunung itu dikembangkan dengan apik oleh pemerintah. Mobil-mobil mewah terlihat keluar masuk tempat itu. Itu cukup ramai dan hidup. Tentu saja, mobil-mobil yang muncul di sini kebanyakan adalah mobil off-road. Mobil yang dikemudikan asisten Mullins cukup langka di sini. Banyak orang menunjukkan kepala mereka untuk membungkuk ke arah asisten Mullins. Dia tampak menikmati perhatian semua orang. Dia sengaja membuka atap mobil karena ini. Harvey, sebaliknya, merasa sangat canggung. Ini terlalu memalukan baginya. Dia mengendarai BMW Z4 seolah-olah itu adalah McLaren. Segera, mobil menuju ke dalam hotspot internet yang terkenal, Kuil Bray. Tempat itu tampak cukup tenang, ditutupi dengan bangunan kuno namun elegan. Setelah BMW Z4 diparkir di tempat parkir Kuil Bray, asisten Mullins membawa Harvey ke sebuah kotak di dalam kuil. Ketika pintu terbuka, Harvey melihat beberapa wanita sedang bergosip. Meski Yvonne Xavier tidak memakai riasan apapun, wajahnya yang sempurna masih sangat memukau di tengah keramaian seperti ini. Dan tepat di sampingnya adalah seorang wanita mengenakan setelan Givenchy. Itu tidak lain adalah Hazel Malone sendiri. Hazel sangat berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Tidak hanya rias wajahnya yang indah, tetapi pakaian yang dia kenakan juga dicocokkan dengan hati-hati. Bahkan jika itu adalah hiasan kecil atau syal sutra, itu bukanlah barang yang bisa dibeli oleh orang biasa dengan gaji 1 tahun penuh. Ada beberapa wanita cantik terkenal di internet juga. Keindahannya cukup rendah dibandingkan dengan Yvonne dan Hazel. Bekas luka pasca operasi di wajah mereka cukup jelas dengan bentuk wajah V. Sepertinya mereka semua pergi ke dokter bedah plastik yang sama untuk operasi.
Selain wanita cantik, beberapa pria kuat berjas menyilangkan tangan sambil berdiri di sekitar dinding. Setiap orang dari mereka terlihat tinggi dan kuat dan memberikan tampilan yang cukup garang. Sikap tinggi dan perkasa asisten Mullin segera menghilang setelah memasuki tempat seperti ini. Dia bergegas menghampiri Hazel dan membungkuk hormat, lalu berkata, "Miss Malone, pengawal Miss Yvonne ada di sini." Para wanita berhenti bergosip dan mengalihkan pandangan mereka sambil menunjukkan senyum tipis. Yvonne hendak berdiri ketika Hazel mengenali wajah Harvey. Perasaan kaget melintas di wajah Hazel. Dia tidak bisa mengerti mengapa Harvey ada di sini. Hazel tidak memberi Yvonne kesempatan untuk berbicara sementara dia berdiri dan memelototi Harvey dengan tatapan menghakimi penuh penghinaan. "Harvey York, bisakah kamu lebih tidak tahu malu? Aku baik-baik saja dengan kamu menjadi penjaga keamanan dan mengantarkan makanan. Tapi sekarang kamu punya pekerjaan di grup Kaizen? Kamu di sini sebagai pengawal orang lain. Trik macam apa yang kamu tarik kali ini?"